360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome and welcome back. It's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku pengen bikin video unboxing sekaligus review singkat tentang masker-masker organik yang kemarin sempat viral banget di TikTok. Dan beberapa produk masker organik ini aku pilih berdasarkan request terbanyak yang dikasih di question box Instagram aku kemarin. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang kemarin sempat request ke aku. Tapi kalau produk yang kalian request nggak ada di sini, itu karena produk-produk itu kalah banyak requestnya dibanding sama produk-produk yang aku beli sekarang ini. Dan karena aku belum pernah nyobain produk-produk ini, jadi review singkat kali ini aku bakal bahas dari segi ingredient, apakah dia fungal acne safe, apakah dia bebas dari alkohol, apakah dia bebas dari synthetic fragrance. Dan karena kita bakal bahas fungal acne safe, aku mau ngingetin ke teman-teman kalau produk apapun yang tidak fungal acne safe bukan berarti produk itu pasti nyebabin fungal acne di kulit kita. Karena toleransi tiap-tiap kulit orang tuh beda-beda. Ada yang punya fungal acne safe, tapi ketika pakai produk yang ada asam lemak atau fatty acid di dalamnya justru dia fine-fine aja. Tapi ada yang punya fungal acne safe dan kulitnya nggak pernah bisa baik-baik aja setiap ketemu sama fatty acid atau asam lemak. Jadi itu kenapa kuncinya satu-satunya adalah cobain. Oke? Nah, ngomongin soal masker organik, pendapat aku ya, masker organik apalagi yang produksinya masih skala rumahan, biasanya mereka tuh kurang transparan sama ingredient yang mereka pakai. Jadi mungkin ada yang kadang nyantumin beberapa ingredientnya doang, yang lainnya tuh nggak disebut, tapi ada juga yang bahkan nggak nyantumin ingredientnya sama sekali di kemasannya. Tapi semoga semua produk yang aku beli sekarang ini tuh ingredientnya udah lengkap di kemasannya. Oke, kita langsung aja unboxing paket yang pertama. Ini tuh dari Hey Girl yang varian saffron. Dan sejujurnya aku baru tahu hari ini banget kalau ternyata Hey Girl yang varian saffron ini tuh ada dua jenis. Ada yang peel off sama ada yang non peel off. Dan ternyata aku dapet yang non peel off-nya. Aku baru tahu banget seriusan. Dan kalau kalian pernah nyobain peel off sama non peel off-nya, please sharing di kolom komentar di bawah dari segi hasil bedanya itu kayak gimana di kulit. Oke, ternyata selain aku dapat masker, aku juga dapat free satu spatula. Dan entah kenapa aku tuh lebih suka kalau misalnya dikasih free spatula dibandingin kuas. Karena kalau kuas tuh kayak masa penggunaannya lebih singkat dibandingin sebuah spatula. Nah, untuk ingredientnya dia udah lengkap informasinya di kemasannya. Jadi dalamnya itu ada saffron, terus ada zaitun, ada vitamin C, ada rice powder extract, ada yogurt, oat, honey, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ingredientnya, emang kayaknya produk ini tuh lebih fokus buat mencerahkan, ngatasin jerawat. Cuman aku pribadi agak deg-degan sama kandungan honey atau madu di dalamnya. Karena aku punya kulit yang lumayan agak pemilih sama yang namanya madu. Jadi dulu tuh aku pernah punya 2 madu dari brand yang beda, yang satu harganya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Dan pas aku coba aku nyoba madu yang harganya lebih murah itu justru bikin kulit aku kayak gatel-gatel terus nongol bentol-bentol gitu. Dan itu nggak terjadi ketika aku coba madu yang harganya lebih mahal. Ini tuh bukan karena yang satu original yang satu enggak ya, karena yang lebih murah tuh aku udah cek kalau itu tuh original. Tapi emang bisa jadi karena faktor mungkin jenis bunganya apa yang beda, atau enggak faktor pengolahannya juga yang beda. Yang jelas aku belum tahu pasti kenapa bisa kayak gitu. Terus untuk fungal acne safe apa enggak? Jawabannya sayang sekali tidak. Karena kalau kita lihat di ingredient keduanya, di sana ada zaitun, minyak zaitun sepertinya. Dan kalau emang beneran minyak zaitun, aku nggak tahu itu zaitun, buah zaitun atau minyak zaitun yang dimaksud. Cuman kalau emang minyak zaitun, ya kita udah tahu kalau berdasarkan literatur, minyak zaitun itu di dalamnya banyak fatty acid atau asam lemak yang emang bisa men-trigger fungal acne kita. Terus juga ada yogurt di dalamnya yang emang bakteri-bakterinya itu bagus buat ngatasin jerawat, tapi ada beberapa bakteri baiknya yang justru malah jadi makanan untuk jamur Malassezia follicularis itu. Oke, lanjut unboxing berikutnya. Kali ini dari Daisy Organic. Dan yes, sejujurnya karena masker itu lumayan ramai juga kemarin di TikTok, itu kenapa aku memutuskan untuk nyobain 2 varian langsung. Dan aku nyobain 2 varian yang paling ramainya di TikTok. Oke, ternyata selain aku dapat masker, aku juga dapat free 1 buah kuas. Untuk maskernya aku pilih varian yang paling best sellernya, yaitu varian coklat sama strawberry. Untuk varian coklat ini, ingredient dalamnya itu ada pure premium chocolate powder, terus ada natural rolled oat, terus ada milk, ada vitamin E, yang terakhir ada our secret recipe. Ini yang aku maksud ketika tadi aku bilang kalau ada beberapa brand masker organik emang kurang transparan terhadap ingredient yang mereka pakai. Kayak contohnya masker dari brand Daisy ini,
mereka nyantumin beberapa ingredient yang di highlightnya aja, sedangkan sisanya itu di labelin sebagai our secret recipe. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman gimana ya, kalau menurut aku pribadi, aku agak was-was gitu kalau misalnya, gimana kalau misalnya ternyata our secret recipe-nya itu berupa minyak-minyakan, yang mana itu tuh kandungan yang paling wajib ditolak sama kulit aku, pasti ditolak sama kulit aku, kan jadi kayak khawatir sendiri saya, cuman ya udah bismillah aja. Terus untuk yang varian strawberry-nya, ingredient dalamnya itu ada pure premium strawberry powder, terus ada dried strawberry, terus ada natural rolled oat, terus ada vitamin E, dan terakhir masih sama our secret recipe. Nah, kalau kita bahas berdasarkan ingredient yang dicantuminnya aja, sebenarnya nggak aneh-aneh sih, kayak coklat sebagai antioksidan, terus strawberry sebagai pencerah, bisa mencerahkan, terus ada vitamin E bisa sebagai antiinflamasi, antibakteri yang pastinya berarti bisa ngatasin masalah jerawat, terus ada oat yang bisa yang bersifat calming di kulit. Sedangkan untuk fungal acne safe apa enggak, aku pribadi nggak berani jawab untuk ini karena aku nggak tahu gitu our secret recipe-nya itu apa. Tapi tetap walaupun dia fungal acne safe apa enggak, aku akan tetap coba di kulit aku yang nantinya akan aku review gimana hasilnya di kulit aku. Jadi jangan khawatir. Oke, lanjut unboxing berikutnya. Kali ini dari Pink Roley. Sumpah aku nggak tahu gimana pronounce-nya. Cuman yang jelas, sumpah masker ini tuh kayak rame banget yang review, rame banget yang pakai, saking ramainya sampai aku kehabisan di marketplace manapun, di e-commerce manapun. Apalagi yang varian Belgium sama Dubai Coffee, kalau nggak salah itu varian paling bestsellernya. Saking bestsellernya sampai aku ngerasa nggak ada harapan buat nyobain dua varian ini, saking kehabisan di mana-mana. Jadi kayak daripada aku nggak nyoba sama sekali, aku mutusin buat nyoba satu varian yang lumayan ramai juga, yaitu varian Chicago with Strawberry. Ini tuh fokus untuk whitening sama brightening. Terus untuk ingredientnya, dia di dalamnya itu ada bearberry extract, terus ada rice flour, ada honey, strawberry extract, vitamin E, milk, dan yang terakhir Arabian olive oil. Nah, aku lumayan tertarik nih sama ingredientnya karena dia itu kan namanya Chicago with Strawberry, yang mana harusnya fokus ke strawberry gitu ya. Tapi justru malah ingredient pertamanya itu adalah bearberry extract, yang mana setahu aku bearberry extract itu tuh berasal dari tanaman bearberry biasa. Cuman yang bikin spesial itu dia itu di dalamnya ada kandungan arbutin, yang mana arbutin tuh dia tuh sangat efektif buat memudarkan noda hitam di wajah, meratakan warna kulit. Dia juga bisa menangkal radikal bebas karena emang bearberry ini tuh dia tuh di pack sama antioksidan. Jadi itu kenapa aku cukup wow pas pertama kali baca ingredientnya. Cuman untuk apakah dia fungal acne safe apa enggak, sayang sekali jawabannya tidak, karena kalau kalian lihat di bagian akhir ingredient ada Arabian olive oil yang adalah minyak zaitun Arab. Nggak peduli dari manapun, selama itu minyak zaitun, dia akan tetap termasuk ke dalam kategori yang tidak fungal acne safe gitu. Oke, lanjut. Kali ini dari Mask Your Needs, dan aku harus akuin emang karena dia saking seringnya lewat di FYP aku, itu kenapa aku langsung nyobain dua varian sekaligus. Oke, untuk varian terbestseller dari mereka, yang pertama aku pilih varian kopi ini, terus varian yang kedua aku pilih varian strawberry. Sebenarnya ada beberapa dari kalian yang emang request varian lain, cuman karena dua varian ini tuh paling rame di requestin ke aku, itu kenapa aku nyoba dua ini aja. Nah, kemudian untuk ingredientnya, sayang sekali ternyata di kemasannya tidak dilengkapi dengan ingredientnya. Kalian bisa lihat benar-benar di belakangnya blank total, dan ini adalah bukti kedua bahwasanya yang tadi pendapat aku kalau beberapa brand masker organik itu nggak transparan soal ingredientnya. Padahal menurut aku kayak itu tuh hak kita nggak sih sebagai konsumen untuk tahu ingredient apa yang akan kita pakai dari suatu produk itu gitu. Kayak kita mau pakai suatu produk ke wajah kita, ke badan kita, ya kita berhak dong tahu produk ingredient apa aja di dalamnya. Tapi itu pendapat aku ya. Jadi menurut aku hal pertama yang bisa diimprove dari masker Mask Your Needs ini adalah informasi mengenai ingredient di kemasannya. You're welcome. Nah, lanjut unboxing kali ini dari Muddy Buddy. Nah, sejujurnya kalau boleh jujur, aku tuh nggak familiar sama brand yang satu ini gitu, karena di FYP TikTok aku pun dia nggak pernah lewat gitu. Cuman karena kebetulan di question box Instagram aku kemarin tuh ramai yang request produk ini, itu kenapa langsung aja auto masuk ke list produk masker organik yang akan aku coba.
Nah, kemarin aku mutusin buat beli yang varian Yellow Mellow-nya ini. Jadi dia ada satu varian lagi namanya detoxifying apa gitu. Cuman karena judulnya detox, yang mana biasanya suka sepaket sama oil control, itu kenapa setelah kita pakai biasanya bikin minyak di kulit kita yang hilang gitu. Dan karena aku baru sadar kalau ternyata masker di etalase skincare aku tuh rata-rata clay mask, jadi kayak sekarang aku kayak udah deh jangan yang ada claynya dulu, aku takut minyak di kulit aku habis gitu. Itu kenapa aku milih yang varian Yellow Mellow ini dengan harapan semoga di dalamnya tidak ada kandungan claynya. Terus untuk ingredientnya, dia tuh yang pertama ada Indian Healing Clay. Ya udah gak apa-apa. Jadi yang pertama dia ada Indian Healing Clay, terus ada Curcuma longa yang adalah kunyit, terus ada Calendula officinalis yang adalah bunga calendula, terus ada Calamus tinctorius yang adalah safflower, terus ada Oryza sativa powder yang adalah beras bubuk, terus ada Althea officinalis yang adalah marshmallow, bukan makanan tapi tanaman. Terus ada Pachyrhizis erosus, Pachyrhizis, aku nggak tahu gimana pronounce-nya, itu adalah bengkoang. Terus yang terakhir ada Aloe barbadensis Miller yang adalah lidah buaya. Nah, kita bahas dari Indian Healing Clay-nya dulu. Untuk Indian Clay, sejujurnya aku kurang tahu yang mana. Cuman kalau kita bahas Indian Healing Clay, yang aku tahu adalah produk satu ini. Dan aku tahu banget produk ini tuh oke banget kemampuannya dalam membersihkan pori-pori kita, apalagi menyerap minyak di wajah kita. Itu tuh kayak benar-benar hilang gitu-gitu aja gitu minyaknya. Itu kenapa aku agak deg-degan gitu, karena dia pakai bahan ini sebagai ingredient pertamanya. Jadi kayaknya nanti aku bakal coba di area T-zone dulu, kalau udah aman baru aku lanjut pakai semuka-muka. Nah, kemudian lanjut ingredient selanjutnya kayak ada Curcuma longa, kunyit, itu tuh bisa sebagai antiinflamasi, antibakteri, terus ada calendula sebagai calmingnya, terus ada beras bubuk juga tadi buat mencerahkan, dan ada Aloe barbadensis Miller atau lidah buaya yang emang sebagai soothing. Kemudian untuk apakah dia fungal acne safe apa enggak? Jawabannya yes, dia fungal acne safe, jadi oke buat dicoba. Nah, oke, lanjut. Kali ini dari Cat Mask. Dan yes, aku harus akuin kalau produk ini tuh emang lumayan sering nongol alias lewat di FYP TikTok aku. Jadi aku nggak ragu-ragu buat nyobain produk ini. Oke, ternyata selain aku dapat maskernya, aku juga dapat free satu buah kuas. Dan yes, aku beli yang varian kopi ini. Kemudian untuk ingredientnya, sayang sekali dia sama kayak masker yang tadi, yang masker Mask Your Needs kalau nggak salah, dia gak ada keterangan ingredient di kemasannya. Kalian bisa lihat di belakangnya benar-benar blank total. Itu kenapa aku nggak bisa judge apakah dia fungal acne safe, apakah dia bebas dari alkohol dan sebagainya. Yang jelas, walaupun nggak ada komposisinya, akan tetap aku coba, yang nantinya akan aku review di video yang akan datang, bukan video selanjutnya yang pastinya. Oke? Lanjut ke produk yang terakhir, yaitu dari Teddy Clubs. Yes, ini aku juga sejujurnya nggak pernah dengar brandnya, cuman karena kemarin beberapa orang juga nge-review request ke aku buat cobain masker ini, jadi ya udah deh, aku coba. Dan pas aku cek juga, ternyata packagingnya kayak menarik banget. Itu kenapa aku kayak, udahlah check out langsung aja lah gitu. Nah, aku beli dua variannya. Jadi yang pertama, terang banget ya, bentar. Nah, yang pertama aku beli warna ungu ini, dia namanya Glass Skin Glow. Terus yang warna putih atau kuning ini, dia namanya Vanilla Milk Brightening. Nah, sejujurnya aku tuh lebih antusias buat nyobain yang varian Glass Skin Glow-nya ini dibandingin yang Vanilla Milk Brightening. Karena kayak emang dari namanya juga menurut aku kayak menarik aja gitu, Glass Skin Glow. Aku mikir kayaknya setelah aku pakai bisa bikin muka aku auto glow istilahnya. Tapi setelah aku cek yang varian Vanilla Milk Brightening ini, ternyata dia stoknya kayak sisa 2-3 buah gitu. Itu kenapa aku mikir, wah kayaknya dia varian best seller juga nih. Dari situ aku mutusin buat nyoba dua-duanya. Nah, kemudian untuk ingredient dari Glass Skin Glow-nya, dia yang pertama ada talc, terus ada kaolin, ada Oryza sativa atau rice powder, terus ada whole dry milk, kemudian ada Avena sativa atau oat kernel flour, terus ada niacinamide dan sebagainya. Kemudian untuk yang varian Vanilla Milk Brightening-nya, dia di dalamnya itu ada talc, terus ada Oryza sativa atau rice powder juga, ada kaolin juga, terus ada whole dry milk, niacinamide, tranexamic acid, dan sebagainya.
Nah sekarang aku jadi kayak bingung gitu mau sedih apa seneng sama produk ini. Karena dalam produk ini tuh kandungan pertamanya, ingredient pertamanya dia ada talc. Dimana pas aku baca-baca, bahan talc ini tuh paling sering dipakai di produk bedak yang emang karena fungsinya itu bisa benar-benar nahan minyak di kulit. Terus yang bikin kaget, bahan talc ini tuh bersifat komedogenik, jadi dia bisa nyumbat pori-pori kita. Jadi aku kayak nggak paham gitu fungsi bahan ini di masker ini tuh apa gitu. Terus yang kedua, di dalam masker ini juga ada kandungan perfume yang mana aku berharap dia nggak macem-macem di kulit aku yang sensitif dan semoga baunya juga nggak mengganggu di kulit aku. Tapi yang aku suka banget adalah yang varian Vanilla Milk Brightening-nya ini. Karena pas aku baca dalamnya itu ada kandungan tranexamic acid. Terus setelahnya itu, setelah santan gum ada ascorbyl glucoside yang adalah turunan dari vitamin C, di mana ketika tranexamic acid digabung dengan vitamin C itu akan menghasilkan kinerja yang sangat baik di kulit dibandingin kalau mereka berdiri sendiri gitu. Terus untuk apakah mereka fungal acne safe apa enggak? Jawabannya yes, mereka semua fungal acne safe, jadi nggak ada masalah kalau kalian mau coba. Nah oke, kayaknya review singkat aku sampai sini aja. Dan sekedar informasi, untuk semua produk masker yang aku beli tadi tuh aku beli di Lazada. Jadi kalau kalian tertarik buat coba, langsung aja cek description box aku. Di sana udah ada linknya aku cantumin, langsung klik aja terus check out karena kalian bakal dapat promo harga sekaligus gratis ongkir dari Lazada karena lagi ada promo 11/11. So that's all from me. Thank you so much for watching. Terima kasih udah luangin waktunya untuk nonton video ini, and I'll see you next time. Bye!